Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat hidayahnya pada hari ini kita bisa hadir di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan salah satu layanan informasi digital yang memberikan layanan informasi yang sangat menarik bagi masyarakat serta keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik para sahabat, pada hari ini saya ditemani oleh narasumber kita. Kami sapa dulu yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suroso. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau merupakan pengawas madrasah di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Baik para sahabat, untuk kesempatan hari ini tema kita adalah halal dan haram dalam Islam. Perlu diketahui bahwa konsep halal dan haram dalam Islam wajib dipahami oleh seorang muslim. Bagaimana konsepnya? Mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita. Kepada Bapak Suroso disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang konsep halal dan haram dalam Islam, ini adalah bukan sebatas pada hal-hal yang konsumtif seperti makanan dan minuman sebenarnya, tapi mencakup beberapa aspek. Halal sebenarnya ini adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab, ya, dari kata halal yahillu hilan halalan wa hululan, yang mempunyai banyak varian arti, antara lain bisa makna terlepas, bisa makna al-fat'u seperti kata Imam Al-Jurjani. Kata halal itu bermakna al-fat'u terbuka, seperti juga Imam Al-Baghawi kata halal itu bermakna tilqon lepas, bisa makna mengurai dan sebagainya. Halal dan haram ini mencakup beberapa aspek, tidak hanya sekedar makanan dan minuman saja yang biasa kita asumsikan. Yang diatur dalam halal dan haram ini juga perbuatan, perkataan, ya, dan juga terkait hal-hal yang kita konsumsi seperti makanan, pakaian, termasuk yang kita gunakan kosmetik dan sebagainya. Pemahaman tentang haram ini adalah sesuatu yang harus kita pahami dengan sebenar-benarnya, karena ini merupakan hal yang sangat penting dan urgensi yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Karena halal dan haram ini merupakan suatu dua kutub ekstrim. Halal bisa dikatakan kutub kanan lah, kalau halal itu kutub kiri, dan di tengah-tengah itu ada syubhat namanya, yaitu posisi abu-abu, ya, posisi antara halal dan haram. Ya, istilah halal di dalam usul fikih dikatakan yaitu kullu syai'in la yu'aqabu bistimali. Jadi segala sesuatu yang tidak disangsi hukum dengan mengerjakannya. Oleh karena itu terminologi halal ini kadang-kadang orang mengasumsikan dengan mubah, padahal tidak sama halal dan mubah. Tetapi di dalam hukum Islam yang 5, yaitu halal tidak masuk di situ, ya. Jadi akamul khamsah itu satu wajib, haram, kemudian sunnah, mubah dan makruh. Lah halal dan mubah itu sama tapi tak serupa, ya. Halal itu lebih umum daripada mubah. Artinya begini, sesuatu yang
mubah itu pasti halal. Tetapi sesuatu yang halal bukan berarti mubah. Ini konsep pertama. Dan perlu diingat bagaimana kita mengetahui halal dan haram. Kemarin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah An-Nu'man bin Bashir itu pernah mendengar sama itu Rasulullah SAW yaqulu innal halala bayinun wal harama bayinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya halal itu sesuatu yang jelas, artinya jelas, dalil-dalilnya, korina-korinanya, dan yang haram pun juga jelas, ya. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara posisi keduanya antara halal dan haram itu adalah umurun mustabihat, perkara-perkara yang syubhat. Ya, artinya apa? Syubhat ini perlu identifikasi yang lebih detail, ya. Terus la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas masyarakat itu kurang memahami, mengetahui tentang hal-hal yang syubhat. Dan dalam hadis dilanjutkan famanittaqas syubhat faqad istabro'a lidinihi wa ardihi. Barang siapa yang mampu menjauhi, menjaga diri dari hal-hal yang syubhat ini, maka sebenarnya dia telah berusaha membebaskan untuk menjaga keselamatan agamanya dan kehormatannya. Kemudian waman waqa'a bisyubhat faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjebak atau masuk di dalam syubhat, sebenarnya dia jatuh pada hal-hal yang haram. Nah, ini nanti kita bahas untuk detailnya, ya. Dalam hadis ini sebenarnya cukup panjang, ya, sehingga dalam lanjutan hadis tersebut ala wa inna likulli malikin hima wa himallahi maha rimuhu. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwa antara halal dan haram itu di tengah-tengah itu ada benang merah begitu, gitu. Yep. Subhat. Bisa dikasih contoh bagaimana? Oh ya, gini. Hal-hal yang subhat itu begini, ya. Banyak di dalam dalam kehidupan sehari-hari yang kita pahami. Hal-hal itu yang subhat. Ya. Misalnya saja begini, ketika kita katakanlah dalam hal yang konsumtif yang dimakan, kita mau makan makanan misalnya ayam, daging ayam, dan kita melihat secara luarnya orang ini umumnya bahwa daging ini apakah disembelih sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, ya. Tapi melihat dohirnya, mungkin milunya dan sebagainya, ini kurang meyakinkan. Kalau daging yang mau kita makan ini benar-benar telah memenuhi disembelih sesuai dengan dan syarat, ya. Dalam rangka untuk ihtiyat, maka untuk ihtiyat, ya, istilahnya dalam bahasa tasawuf itu disebut dengan warok, ya, yaitu ihtiyat, berhati-hati untuk mengantisipasi terjadinya mudarat untuk akhirat nanti. Ya, itu namanya warok. Tetapi kalau zuhud tidak. Kalau zuhud itu artinya kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ya. Jadi lebih hati-hati, tentu sebagai langkah kita hati-hati, ya, untuk ihtiyat. Ini sudah posisi syubhat, lah kita tinggalkan, tidak kita konsumsi. Ya, betul. Jadi namanya syubhat, Mbak. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, mengenai halal dan haram ini memang harus difahami betul-betul oleh seorang muslim. Bagaimana langkah-langkah kita agar supaya kita itu bisa menghindari atau menjauhi sesuatu yang haram? Apa kiat-kiat kita, Ustaz? Terima kasih. Makanya di dalam suatu hadis pernah ada satu kejadian begini, ya. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis ini diriwayatkan oleh
Ibnu Abbas, dia mengatakan tuliat hadil ayat inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fakulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka makanlah sebagian dari bumi itu dengan halal dan berkualitas ya, thayyiban artinya layak dikonsumsi. Setelah itu faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, lantas setelah mendengar bacaan itu yang dibacakan di sisi Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdiri. Ya Rasulullah, wahai Rasul, ud'ullaha, tolong dengan berdoa kepada Allah, ayyaj'alani, semoga Allah menjadikan aku mustajabat doa, ya, menjadikan doaku itu diijabah, ya, dikabulkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atib tok, maka usahakanlah makanan yang kau konsumsi adalah makanan yang baik dan halal, ya, takun mustajabat doa, pasti doamu akan dikabulkan. Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang menguasai diri Muhammad dalam genggamannya, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, layak difal luqmatal haromah, ya, akan masukkan sesuatu makanan yang haram fijui, dalam perutnya, mayu taqabbalu minhu amalun, amalnya tidak diterima meskipun arba'ina yauman, selama 40 hari. Ayyuma abdin, siapa saja hamba, nabata lahmuhu minasuti, di mana dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula. Lah ini, lah oleh karena itu pemahaman dan pengetahuan kita tentang halal ini harus betul-betul ditingkatkan, ya. Bagaimana kiatnya? Satu, ya, meningkatkan pengetahuan tentang halal haram. Yang kedua, satu, harus, sekarang kan banyak kode-kode makanan non halal, ya, kode-kode non halal itu harus kita kenali. Misalnya contoh seperti makanan halal dari daging aja biasanya kodenya B1, termasuk yang babi itu kode B2, termasuk istilah-istilah misalnya sengsu, itu adalah makanan tongseng asu, bipang, babi panggang, dan masih banyak lagi. Kemudian hindari lagi tempat-tempat yang situ memang di miliunya itu, ya, artinya tempat-tempat yang situ meragukan, ya, meragukan. Dan ini bisa kita identifikasi misalnya dari apa, ya, makanan yang disajikan kadang bercampur pada dengan makanan yang haram dan non halal, seterusnya, ya. Nah, itu termasuk pastikan bahwa itu makanan-makanan, ya, itu yang mendapatkan sertifikat, ya, yang sudah disertifikasi, ya. Ya. Oleh karena itu di Kementerian Agama ini telah menggalakkan sertifikasi makanan halal, kan. Bahkan pada tanggal 11 Oktober 2017, waktu itu Menteri Agama kita Dr. Andes Kiai Haji Lukman Saifuddin Zuhri, ya, waktu Menteri meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ya Pak, ya, BPJPH. Nah, sebenarnya ini Bapak Ibu, ini adalah di mana sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, ya, di mana narasi akademiknya untuk Undang-Undang Nomor 33 2014 ini cukup panjang, dan itu mulai 2006 dan baru diserahkan pada DPR 2008 dan baru disahkan pada 2014, sehingga cukup panjang. Nah, sertifikasi halal ini juga bermaksud agar para konsumen, ya, merasa aman, nyaman, dan terselamatkan, dan juga diberi kepastian, ya, tentang itu. Nah, karena bagaimanapun juga
makanan-makanan, terutama makanan ini ada sesuatu yang dikonsumsi, ya, dikonsumsi, dan juga nanti airnya juga menjadi darah dan kan mempengaruhi tentang hati dan pola pikir. Makanya di dalam lanjutan hadis dari Abdullah bin Nu'man bin Bashir itu dikatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, ingatlah bahwasanya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal darah. Idza sholahat ya sholahal jasadu kullu, jika hati itu baik, bersih, ya, maka seluruh jasad akan baik. Begitu juga sebaliknya, wa idza fasadal jasadu kullu, begitu juga ketika ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, dan ini juga akan berpengaruh pada pola pikir dan sebagainya. Sehingga para ibu-ibu dulu, ya, istri orang-orang salafus saleh itu mengatakan ketika suaminya mau berangkat kerja diingatkan, ya, iyyaka wa kasbal haram, inna nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Baik kakanda, jika kamu bekerja, atau ingatlah, jauhi pekerjaan-pekerjaan yang haram, ya. Sungguhnya kami ini bisa bertahan lah, sabar, ya, untuk menghadapi kelaparan, tidak makan, tidak minum. Ya. Tetapi kami tidak sabar ketika di neraka. Ya. Oleh karena itu penting harus dipahami, ya. Nah, yaitu hal yang perlu kami sampaikan. Berarti langkah-langkah atau kiat-kiat kita agar supaya kita itu memahami bagaimana konsep halal dan haram dalam Islam, terutama menjauhi sesuatu yang haram itu, yang nomor satu memahami apa itu halal haram, Ustaz. Kemudian yang kedua, kita harus tahu label atau kode, bahkan tadi istilah-istilah, ya, kayak bipang dan seterusnya. Oleh karena sekarang sudah banyak kode-kode itu, macam-macam, ya. Betul. Kode E berapa tuh, E100 sampai dan seterusnya itu. Mungkin ya. masyarakat masih belum ada yang memahami, mungkin kita sosialisasi bagaimana caranya supaya masyarakat itu lebih tahu mana sesuatu yang boleh dikonsumsi dan mana sesuatu yang tidak boleh, begitu. Karena swalayan itu kan sudah tersebar luas di Indonesia, ya, otomatis kita sebagai orang Muslim harus betul-betul hati-hati dalam menjaga, begitu. Mungkin ada tambahan lagi, Ustaz, berkaitan dengan masalah halal haram. Begini, kalau halal haram itu pasti jelas, ya, dalam Al-Quran itu jelas. Yang tanda kutip tadi masih ada kata-kata subhat, gitu. Ada beberapa hal masalah subhat ini yang masyarakat itu masih belum memahami betul-betul. Salah satu contoh konkret aja, apa satu aja? Contoh gini, sebenarnya banyak, ya. Misalnya di dalam kajian-kajian fikih, misalnya begini, hadis Nabi mengatakan tentang ketika menyipati air laut, ya. Beliau menjawab, wat-tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Air laut itu statusnya adalah suci. Dan bangkai-bangkai yang memang hewan yang habitatnya di laut halal, itu juga halal. Di dalam Al-Quran juga dikatakan uhilla lakum syaidul bahri, ya. Cuma ada permasalahan, ya, bagaimana ketika binatang-binatang di laut itu menyerupai binatang darat, dan binatang yang diserupai itu adalah statusnya haram, misalnya babi. Bagaimana dengan babi laut? Iya. Anjing, bagaimana dengan anjing laut? Iya, betul. Ular, bagaimana dengan ular laut? Di dalam kitab Kifayatul Ahyar, insyaallah di juz 1 halaman 527 itu mengatakan bahwasanya hayanul bahri itu idza kharaja minhu, jadi binatang-binatang laut ketika keluar dari laut, la ya'ishu, dia tidak bisa bertahan hidup, illa aisha kalmatbu, kecuali keadaannya itu seperti binatang yang disembelih, sudah tak berdaya sama sekali. Ya, artinya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan tidak mampu hidup. bertahan. Oh, ya. Maka dia katakan bahwa halalun. Maka seluruh binatang itu adalah halal. Termasuk itu babi laut, anjing laut dan sebagainya. Tetapi ada satu pertanyaan, bagaimana seperti ular laut lah. Makanya ketika itu mengandung bahaya, mengandung racun memang ya. Dan bahkan juga ada ikan yang juga mengandung racun ikan misalnya. buntal, ya, ikan buntal itu ya. Itu tidak boleh dimakan karena itu mengandung karena darurat itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan ya. Lah, maka ular laut semacam ini yang misalnya berbisa juga tidak boleh dimakan. Nah, ini juga lah dalam hal ini karena terjadi perbedaan, terjadi khilaf ya. Lah, maka kita lebih idatnya tidak mengkonsumsi ya kan, karena masih al-khuruj minal khilaf mustahab. Ya, keluar dari perbedaan itu dianjurkan kan begitu. Ya. Ini sebenarnya masih banyak lah hal-hal yang khilaf, misalnya lagi seperti kepiting sebagian ada menghalalkan, sebagian tidak, kecuali kalau rajungan memang habitatnya di laut. Tapi kalau kepiting yang ditambah, karena kepiting itu ada juga yang bisa bertahan, ada juga yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan. Itu bagaimana itu Ustaz? Kita pilih-pilih yang mana? Ya. Kalau kita lebih ihtiyat sebagai orang yang wiroi, tentu menghindari. Halal sudah, haram sudah, tengah-tengah ada subhat sudah. Kita sebagai umat muslim juga kita mengharap kepada Allah supaya kita ini dijaga ya Ustaz, dijaga dari sesuatu yang haram agar supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah begitu. Mungkin dari kegiatan hari ini ada sesuatu yang spesial yang Bapak Dr. Suroso sampaikan kepada pemirsa sebagai bekal bagi kita semua. Disilakan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas diri kita dalam keimanan kita, ya pola pikir kita, termasuk keluarga kita, tentu harus ada namanya halal awareness, ya kesadaran untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal, sehingga menjadi lifestyle ya, lifestyle kita, gaya hidup muslim, yaitu senantiasa untuk mengkonsumsi yang halal. Karena haram itu sesuatu yang dilarang dan akan berdampak sanksi, yaitu namanya haram itu adalah sesuatu yang mayu'aqabu ala fi'li, kan, sesuatu yang memang disiksa ketika dilakukan ya. Nah, ini haram ya. Oleh karena hal-hal semacam harus dihindari. Karena apa? Karena amal-amal kita juga tidak akan diterima ketika itu bercampur dengan hal halal. Bahkan ada riwayat Abu Bakar As-Siddiq insyaallah pernah mengatakan begini, la yadkhulul jannata jasadun gudiya bil haram. Tidak akan masuk surga suatu jasad fisik ya, tubuh kita ini di mana itu diberi sesuatu yang haram, makanan yang haram ya, dengan nutrisi-nutrisi yang haram ya, karena yang halal kan masih banyak ya. Jadi jangan ada pikiran seperti kata orang awam itu yang haram saja susah apalagi yang halal. Tidak boleh. Oleh karena itu lifestyle kita ini harus menunjukkan gaya hidup yang senantiasa menunjukkan hal yang dibenarkan oleh syariat. Halal itu sebenarnya tidak sebatas pada hal-hal yang kita konsumsi ya, kita pakai. Banyak berulang seperti buat hoak. Itu kan sesuatu yang haram. Oh, gitu ya. Iya. Satu haram, makanya kan begini. Ada suatu saya lupa ini apakah suatu hadis atau makalah, perkataan insyaallah ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq juga. Arbaun intakun fihi, ada 4 hal, jika 4 hal ini ada padamu, maka fala alaika ma fataka, maka tak mengapa satu halal dunia itu sudah tidak kita bisa miliki. Apa ini? Sesuatu yang sangat beratkah? Hibdu amanah, menjaga amanah. Termasuk sidqu hadis, berbicara yang jujur, tidak menyebar hoak, kadzib. Kemudian husnu kholiqatin, dan punya karakter kepribadian yang
baik. Kemudian wa'ifatun min ta'min, menjaga makanan-makanan dari hal-hal yang diharamkan. Ini sesuatu hal yang sangat prinsip yang harus kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga menjadi kesadaran halal awareness ini sudah menjadi lifestyle di keluarga kita masing-masing sebagai warga muslim. Berarti menyebarkan berita-berita hoak itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Kadang-kadang untuk kalau meningkatkan, dulu kan namanya hadisul ifki itu kan juga berita hoak ya. Kadang-kadang itu untuk meningkatkan rating supaya tinggi. Makanya kan ada suatu begini. Ada suatu hadis mengatakan ya'ti ala nasi zamun, maka akan datang suatu masa. Zaman, ya, terjadi pada masyarakat luas itu apa? La yubalil mar'u. Ya, seseorang itu tidak peduli. Ya, ma'ukhida apa yang dapat, aminal halal, apakah itu diperoleh dengan cara-cara yang halal, aminal haram, apakah dengan cara yang haram. Haram itu saja bukan hanya pada zatnya saja, dari proses sebabnya kan juga bisa. Betul. Ya, makanya ada haram li dzatihi, ada sababi. Haram sababi atau li ghairi. Ya, sesuatu yang halal ketika diperoleh dengan cara yang haram maka jadi haram. Contoh dengan cara mencuri, betul. Korupsi, atau dengan cara menyebarkan berita hoax untuk memperoleh follower atau rating yang tinggi, sehingga mendapatkan penghasilan dari AdSense yang cukup banyak. Ini juga menghasilkan cuan gitu. Juga dilarang, tidak boleh. Karena apa? Karena sesuatu yang diperoleh dengan cara yang halal maka yang diperoleh pun juga haram ya. Jadi ar-ridho bisyai'i ridho bima yatawalladu minhu ya. Jadi menerima sesuatu yang muncul itu adalah juga ridho bima yatawalladu, dengan juga akibat-akibat yang ditimbulkan gitu kan. Para sahabat, itulah ulasan yang disampaikan secara gamblang, secara terbuka oleh narasumber kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pribadi kita. Kami mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam acara ini. Sekali lagi, semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat untuk kita semua. Narasumber kita Bapak Dr. Harus Suroso yang merupakan pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, serta saya Yuni Fatati Handayani mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.